Lantai marmer mengkilap mencerminkan siluet Arya yang membungkuk, seragam kusamnya kontras dengan kemegahan lobi korporasi Citra Abadi. Aroma kopi mahal dan parfum mewah menyesakkan paru-parunya, sementara tawarannya para eksekutif bergaung di ruang kaca. Sebuah kekosongan membelit dada Arya, seolah ia adalah bayangan yang tak diinginkan di tengah terang. Seorang manajer muda dengan jam tangan berkilau melintas, melempar tatapan jijik pada noda kecil di lantai yang belum sempat disapu Arya. Kata-kata hinaan tak terucapkan, menggantung di udara, lebih tajam dari cambuk. Jemari Arya bergetar samar memegang sapu, matanya menunduk menatap alas kaki yang usang, menelan pahitnya posisi. Di gudang sempit, Arya meringkuk di antara tumpukan alat kebersihan. Sinar matahari senja menyelinap dari celah ventilasi, menerangi debu yang menari. Sebuah foto usang diselip rapi di dompet lusuh menunjukkan wajah seorang wanita anggun yang tersenyum samar. Itu adalah satu-satunya tautannya pada rahasia yang tertidur. Tumpukan sampah kantor menggunung, melebihi kapasitas gerobak Arya. Punggungnya pegal, keringat membasahi seragamnya yang sudah lusuh. Ia melangkah tertatih, menaiki tangga demi tangga, karena lift khusus eksekutif tak pernah mengizinkan kehadirannya. Rasa lelah yang tak hanya fisik, namun juga mental, merayapi setiap sendi. Di kantin karyawan, Arya memilih duduk di sudut terjauh, menyantap bekal sederhananya. Bisikan dan tawa sinis dari meja staf lain menusuk telinganya, menertawakan pakaian atau gerak-geriknya. Ia pura-pura tuli, fokus pada nasi, namun hatinya menciut, seolah tak berhak atas sedikit pun martabat. Sebuah dokumen penting hilang dari meja direktur utama. Pandangan mata tajam segera menyorot Arya, seolah ia adalah satu-satunya tersangka. Nada suara tuduhan melayang di udara, menusuk harga dirinya. Jemarinya mencengkeram erat lapel, bibirnya rapat terkunci menahan emosi yang bergejolak. Demam tinggi membuat tubuh Arya menggigil, namun ia tetap menyeret langkahnya menuju kantor. Batuk kering memecah keheningan koridor pagi. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan lebih besar dari rasa sakitnya, membuat senyum paksa terukir di bibirnya saat berpapasan dengan supervisornya yang acuh tak acuh. Di penghujung hari yang panjang, Arya menatap gedung tinggi itu dari kejauhan. Lampu-lampu di puncak bersinar angkuh. Rasa putus asa menggerogoti, mengapa nasibnya begitu kejam? Sebuah air mata jatuh membasahi pipi, membaur dengan noda debu, seolah menyesali keberadaannya di dunia yang tak adil ini. Di balik lemari tua gudang, jari Arya menemukan sebuah kotak kayu berukir. Di dalamnya, selain foto usang, ada sebuah medali perunggu dan sepucuk surat bertulisan tangan halus. Aroma samar parfum melati menguar, membangkitkan memori yang hampir terkubur. Sesuatu berdesir di hatinya, harapan kecil mulai merayap. Surat itu berisi petunjuk tentang sebuah nama dan alamat, sebuah bank di pusat kota. Dengan langkah gemetar, Arya mengikuti petunjuk itu, bertemu dengan seorang notaris tua. Sebuah amplop tebal diserahkan kepadanya, berisi sertifikat saham dan surat wasiat yang tak terduga. Nafas Arya tertahan. Notaris menjelaskan detail tentang warisan dan posisi Arya sebagai pewaris tunggal saham mayoritas perusahaan Citra Abadi yang didirikan oleh ibunya yang meninggal misterius. Sejarah kelam tentang perebutan kekuasaan dan pengkhianatan terungkap menjelaskan mengapa Arya harus hidup dalam bayang-bayang. Sebuah amarah dingin perlahan meresap. Arya kembali ke kantor, namun kali ini tatapannya berbeda. Ada api yang membara di matanya, keyakinan menggantikan ketakutan. Ia melangkah tegak, seragam cleaning service-nya terasa seperti sebuah samaran, bukan lagi belenggu. Senyum misterius tersungging di bibirnya, rencana mulai matang dalam benaknya. Telepon-telepon rahasia dilakukan, pertemuan singkat di luar jam kerja.
Arya menukar pakaian kusamnya dengan setelan sederhana namun rapi, menutupi jejak masa lalunya. Rambutnya dipotong, wajahnya bersih. Ia mengamati rapat dewan dari kejauhan, menanti momen yang tepat, seperti predator mengintai mangsanya. Di tengah rapat dewan yang tegang, pintu ruang utama terbuka perlahan. Semua mata tertuju pada Arya, yang kini berdiri tegak dalam setelan barunya. Aura kekuasaan terpancar dari dirinya. Dengan suara tenang namun berwibawa, ia mengumumkan kebenaran tentang identitasnya dan kepemilikan saham. Ruangan hening, disusul bisikan panik dan wajah-wajah pucat para direktur yang selama ini menindasnya. Arya duduk di kursi direktur utama. Sunyi, aroma kopi mahal kini terasa hambar. Ruang mewah yang dulu memusuhinya kini menjadi miliknya. Namun ada keheningan yang menyesakan, harga dari pembalasan. Ia menatap keluar jendela, melihat kota yang megah. Hatinya lega, namun juga diselimuti kekosongan yang baru.